Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini kita melanjutkan kajian kita dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting terkait dengan salah satu akhlak mulia, yaitu al-amanah, sifat amanah. Tema ini menjadi sangat penting ketika kita lihat fenomena akhir zaman ini telah begitu banyak pengabaian amanah. Orang, manusia seakan begitu mudah mengabaikan amanah di pundak-pundak mereka. Mari kita lihat secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan amanah, ruang lingkup atau cakupan atau maknanya, dan bagaimana Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita hakikatnya, memerintahkan kepada kita untuk menunaikannya. Para ulama telah banyak menjelaskan makna dari atau arti dari amanah itu. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani misalnya rahimahullah menjelaskan bahwa amanah adalah segala yang dipercayakan kepada manusia, apapun bentuknya yang dipercayakan urusannya kepada seseorang itu termasuk pada amanah. Sebelum itu para sahabat diantaranya juga telah menjelaskan makna amanah. Seperti misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa amanah adalah menunaikan kewajiban. Jadi pelaksanaan atau penunaian segala bentuk yang fardu yang Allah wajibkan kepada seorang mukmin, seorang muslim adalah bentuk dari amanah. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa amanah adalah kewajiban taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kewajiban seorang mukmin seluruhnya yang terkait taat kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah amanah. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa semua pandangan atau pendapat para ulama yang menjelaskan makna dari amanah itu tidaklah saling bertentangan satu dengan yang lain. Semuanya saling melengkapi, menyempurnakan. Dia hanya seakan-akan ada pertentangan secara redaksional saja, tapi kandungan atau esensinya sama saja. Yaitu seluruhnya menjelaskan bahwa amanah itu adalah segala bentuk tugas, tanggung jawab, termasuk perintah dan larangan. Perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dijauhi oleh seorang mukmin dengan segala syarat-syarat yang terkait dengan pelaksanaannya itu. Jadi seluruh apa-apa yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kita laksanakan, dan apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam larang untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan, itu adalah amanah. Yang apabila seorang mukmin mengerjakannya maka dia akan mendapat pahala besar. Sebaliknya manakala ia mengabaikannya, mengkhianati amanah itu, maka ia akan mendapat azab atau ancaman siksa dari Allah Ta'ala. Kemudian ikhwafillah rahimakumullah, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan 3 makna amanah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita dapati banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang atau terkandung di dalamnya tuntunan amanah. Yang pertama adalah maknanya adalah al-faraid, kewajiban, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, padahal kalian mengetahuinya. Makna amanah pada ayat ini adalah semua kewajiban yang Allah dan Rasulnya SAW perintahkan
Ya, kita dilarang untuk mengabaikannya. Yang diperintahkan adalah menunaikan fardu atau kewajiban yang Allah dan Rasulnya SAW perintahkan itu. Jangan ada sedikit pun pengabaian pada apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW telah perintahkan. Yang kedua, semua bentuk titipan atau al-wadi'iyah, ya, titipan apapun bentuknya, yang material maupun imaterial. Karena kebanyakan orang ketika memaknai amanah itu hanya pada yang berbentuk bendawi, yang zahir, yang bisa dipegang, yang mahsus, yang bisa diindra. Padahal termasuk di dalam bentuk amanah adalah apa-apa yang dikuasakan, ya, kepada seseorang. Apakah berbentuk kekuasaan, kepemimpinan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan inilah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan pada kita untuk kita tunaikan. Termasuk di dalamnya perintah bagi kita, manakala kita ingin menugaskan suatu urusan kepada seseorang, maka tugaskan orang yang amanah. Jangan yang tidak amanah. Jangan orang yang khianat. Orang yang berkompeten, memiliki kemampuan untuk menunaikannya dengan sempurna, dengan terbaik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah pada yang ahlinya. Makna ahli di sini termasuk di dalamnya yang berhak menerimanya, termasuk juga orang yang berkompeten untuk melaksanakan amanah itu. Ya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam menafsirkan ayat tersebut, surah An-Nisa ayat ke-58, beliau mengatakan bahwa amanah adalah segala apa yang diperintahkan kepada seorang dan diperintahkan untuk menunaikannya. Semua yang diperintahkan baik oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, ya, maupun termasuk dalam hubungan sosial sama manusia. Ya. Yang pertama tentunya adalah apa yang Allah perintahkan kepada para hambanya agar mereka melaksanakan amr, perintah, ya, kewajiban itu dengan bentuk yang sempurna sebaik mungkin. Tidak mengurangi, ya, sedikit pun, tidak melalaikan, mengabaikan kesempurnaannya, termasuk tidak menunda-nunda pelaksanaannya. Ini termasuk dalam pelaksanaan penunaian amanah yang dituntut, ya, atas setiap mukmin. Termasuk di dalamnya adalah amanah-amanah dalam bentuk kekuasaan, ya. Termasuk kepemimpinan, kekuasaan. Ketika seseorang dengan sebuah mekanisme tertentu diangkat, ya, ditunjuk, ya, atau ditentukan untuk memimpin, ya, menjadi kepala, menjadi ketua, ini berarti ada amanah besar di pundaknya, dan wajib atasnya untuk menunaikan segala hak-hak amanah itu untuk ditunaikan. Tidak boleh dan haram baginya untuk mengkhianati segala sisi kekuasaannya. Karena banyak saat ini di akhir zaman ini orang-orang yang mengkhianati amanah dalam bentuk yang ini. Kalau dalam bentuk hissi, materi, dititipkan barang dengan pesan tertentu, ya, banyak yang bisa menunaikannya. Sekarang kan banyak jasa-jasa ekspedisi itu. Paket dikirim, dikirim ke alamat tertentu dengan ongkos jasa tertentu, sekian rupiah. Banyak yang bisa menunaikannya dengan mudah sampai ke tempat tujuan, bahkan dengan sangat cepat. Di luar dugaan. Ekspektasi kita 3-4 hari sampai. Sekarang kita pesan, besok sudah sampai ternyata. 1 hari. Dalam hal-hal duniawi banyak yang bisa yang hissi, yang material seperti ini banyak yang bisa menunaikannya. Tapi yang immaterial, dalam bentuk amanah kekuasaan, amanah tugas kerja, amanah apalagi profesionalisme, ini banyak sekali yang hari ini mengabaikannya.
Dan mereka bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi tidak menganggapnya sebagai bagian dari amanah yang wajib ditunaikan dengan benar. Ini lebih celaka lagi. Itu mah bukan amanah. Gitu. Kalau saya mau, saya kerjakan dengan baik. Kalau saya tidak mau, tidak apa-apa, saya abaikan. Banyak yang tanpa disadari mengabaikan kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan bentuk yang sempurna, karena pandangan yang keliru akan hakikat dari amanah itu. Termasuk di dalamnya harta. Harta yang Allah Ta'ala titipkan pada kita itu amanah. Jangan belanjakan dia di jalan yang maksiat, untuk bermaksiat kepada Allah. Haram hukumnya kita mengkhianati amanah ini. Jangan sampai kita diberikan titipan berupa harta oleh Allah Ta'ala, karunia, kesehatan, rizki, apapun bentuknya itu, digunakan untuk hal-hal yang dalam rangka bermaksiat atau hal yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah rahasia-rahasia yang kita diperintahkan untuk menjaganya dalam interaksi sosial sesama manusia. Ini pun harus dijaga. Itu makna yang kedua, semua bentuk barang titipan atau wadi'iyah, baik material maupun imaterial. Jadi cakupannya sangat luas ternyata ketika kita berbicara tentang amanah. Kemudian makna yang ketiga adalah makna al-ifah wasyanah. Makna amanah adalah menjaga kehormatan diri. Termasuk di dalamnya menjaga kewibawaan. Kesucian diri termasuk di dalamnya. Kehormatan diri. Salah satu ayat yang menjelaskan akan sifat amanah ini yang dimiliki oleh para nabi dan Rasulullah, alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang Allah kisahkan di dalam surah Al-Qasas tentang salah satu sifat akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika dua orang wanita meminta kepada ayahanda beliau, Nabiullah, kemudian dengan mengucapkan satu karakteristik atau akhlak mulia dari orang yang diharapkan bisa membantu mereka, yaitu Musa, dengan mengatakan inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, bahwa sebaik-baik orang yang kamu ambil untuk bekerja atau kamu pekerjakan adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Nah, ini dua kategori ini penting untuk diperhatikan. Al-qawi dan al-amin. Kuat secara fisik dan mental, serta al-amin, amanah dalam mengerjakan tugas yang diamanahkan kepadanya. Jangan salah satunya tidak ada. Dua-duanya harus lengkap ini. Jangan hanya kuat secara fisik, tapi mengkhianati atau mudah mengabaikan, bermudah-mudah dalam melaksanakan tugasnya. Atau sebaliknya, kalaupun ada orang yang mana tapi lemah fisiknya, ini pun tidak akan sempurna. Makanya dalam dunia kerja profesional sekarang ini dituntut. Coba tanya manajemen dimanapun yang bagus, yang baik, pasti mereka akan mencari karyawan, pegawai yang memiliki dua unsur pada dirinya ini, yaitu secara fisik mereka siap, kuat, kuat tidak mesti berbadan gegap begitu, tidak. Dia mampu melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan porsinya dan memiliki akhlak mulia. Yang ini juga mahal. Ini mahal. Banyak para manajer, direktur atau komisaris yang mencari, meng-hire orang-orang untuk menjadi karyawannya, nggak ketemu nyari orang yang amanah itu. Nggak ketemu, barang langka hari ini. Karena ini menyangkut bukan cuma untuk kepentingan pribadi dia. Ini hajat hidup orang banyak dalam sebuah organisasi, dalam dunia manajemen begitu. Maju mundurnya sebuah instansi atau apapun namanya perusahaan, ini tergantung pada nilai-nilai amanah dan sifat amanah yang ada pada para SDM-nya, karyawan-karyawannya. Kalau mereka sepakat kita tidak akan amanah, berkhianat semua, hancur, nggak perlu lama itu.
Semua sepakat, ya. Dibuat tata tertib, ya. Jam masuk dan jam keluar. Semua sepakat untuk mengkhianati. Jam masuk jam 8 misalnya, semua sepakat. Kita nanti jam 1 siang saja. Hancur besok. Nggak perlu tunggu lama itu. Jadi ini bukan main-main. Masalah amanah ini banyak sekali hal-hal urgent ya, penting dalam termasuk dalam dunia manajemen saat ini. Apalagi ya ikhwah fillah rahimakumullah, hari ini kita menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Kalau saja para pemikul amanah dakwah itu tidak menyadari pentingnya amanah ini, tidak akan pernah sukses dakwah itu. Jangan heran kalau dakwah itu ya lambat hasilnya. Karena para dai yang mengusung amanah dakwah ini tidak menyadari bahwa ada hak Allah Ta'ala dan Rasulnya di pundak mereka untuk mereka menunaikan dakwah itu dengan bentuk terbaik. Qafillah rahimakumullah. Kemudian secara garis besar seperti yang tadi di awal telah kita sampaikan, dengan demikian ada dua macam bentuk amanah. Kalau kita lihat dari keterkaitan dengan siapa ya seseorang berinteraksi. Yang pertama adalah amanah yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala, yaitu seluruh kewajiban syariah yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya yang beriman. Ya, yang ini dalam arti lain, dengan arti lain adalah semua bagian dari syariat Islam itu adalah amanah atas setiap muslim. Kalau kita mengaku muslim, maka kita harus istislam lillah, tunduk taat sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ini konsekuensi iman. Dengan demikian kita tunaikan syariat Allah Ta'ala. Kita jaga hak-hak Allah, syiar Allah kita hidupkan, kita jaga hududnya, batas-batas larangannya, perintahnya kita taati, larangannya kita jauhi, demikian seterusnya. Nah, penjagaan seseorang ya, seorang muslim kepada amanah berupa syariah ini menunjukkan tingkat ketakwaannya. Pengabaiannya menunjukkan derajat keimanannya yang lemah, yang mengkhawatirkan. Kalau dia terbiasa bermaksiat, gampang mengabaikan larangan Allah Ta'ala, gampang mudah terjatuh pada perbuatan dosa, ini menunjukkan bahwa kualitas imannya segitu, ya, lemah sekali, tidak amanah terhadap syariat Allah Ta'ala. Karena itu yang dituntut atas kita ya, setiap mukmin adalah menunaikan syariat di ruas yang kita mampu laksanakan. Di ruas individu tidak ada penghalang. Ada syariat-syariat individu pada diri kita. Kewajiban sholat 5 waktu, yang fardu, semua banyak sekali itu. Rinciannya banyak sekali. Tidak ada alasan seorang muslim beralasan saya tidak bisa mengerjakannya atau saya malas mengerjakan. Tidak ada itu. Alasan-alasan yang tidak akan pernah diterima. Pada syariat keluarga ada hak-hak yang harus kita tunaikan, ada amanah yang harus kita tunaikan. Ketika antum menjadi kepala rumah tangga, ya, menjadi seorang suami, laksanakan tugas sebagai kepala rumah tangga dengan baik. Ada amanah di pundak antum ya sebagai suami. Jangan abaikan. Di dalam masyarakat banyak syariat Allah Ta'ala yang bisa kita laksanakan. Ya. Banyak sekali. Hak-hak bertetangga, hak-hak sosial sama muslim, saudara kita seagama, seiman, dan seterusnya, banyak sekali yang bisa kita dan harus kita tunaikan. Kemudian cakupan yang kedua adalah amanah yang terkait dengan hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sini ini umumnya yang dimaknai, yang dipahami oleh kebanyakan kita, bahwa amanah adalah segala yang dipercayakan kepada kita berupa barang titipan, apakah harta bentuknya, apakah rahasia bentuknya dan sebagainya, apakah pesan dan seterusnya. Dan ini pun tentu ya harus ditunaikan. Ya. Termasuk di dalamnya, ikhwafillah rahimakumullah, adalah tadi yang kita telah ulas di awal, berupa amanah kepemimpinan, amanah kekuasaan. Hari ini kita lihat banyak orang berlomba-lomba ingin dipilih, pilihlah saya.
pilihlah saya ini sesungguhnya mengandung konsekuensi yang sangat berat. Bagaimana kalau dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk menunaikan amanah itu, atau dia sengaja mengabaikan, mengkhianati amanah, kekuasaan, kepemimpinan yang diberikan, celaka dia. Ya, betul, amanah itu adalah salah satu sarana, ya, untuk meraih pahala yang besar bagi mereka yang menunaikannya. Nah, yang jadi masalah hari ini banyak orang yang niatnya tuh orientasinya berbeda. Karena tidak paham. Seakan-akan kalau saya berkuasa menjadi pemimpin, apakah pemimpin wilayah atau pemimpin daerah atau pemimpin suatu instansi, segala hal bisa dia kerjakan semaunya. Tidak. Makanya jangan heran saat ini banyak orang yang menjadi pemimpin itu sudah, kalau orang Jakarta bilang ancer-ancer duluan. Sudah, apa nama bahasa Indonesia itu? Sudah menghitung-hitung dulu. Nanti kalau sudah ada pembahasan anggaran daerah, saya akan hitung itu berapa, atau di poin mana saya akan mulai itu. Saya akan apa? Saya akan buat siasat, strategi. Di mark up lah dengan motivasi, orientasi untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya dan sebagainya. Niat korupsinya udah udah dipupuk sejak lama, jauh sebelum terjadi pilkada atau pemilu. Jadi hal-hal seperti ini yang mengkhawatirkan sekali pada umat akhir zaman, umat kita. Betapa orang saat ini telah mengabaikan amanah. Yang kita dukung, yang kita dukung adalah, yang kita acungkan jempol dan kita apresiasi adalah para pemimpin yang memang berniat mulia. Ketika mereka berkuasa, memimpin umat atau rakyat atau masyarakat, mereka menunaikan amanah dengan bentuk sebaik-baiknya. Bukan hanya manis di lisan waktu kampanye, tidak. Tapi mereka buktikan dengan amal nyata. Bahkan mereka siap miskin, berkorban untuk rakyatnya. Itu yang kita acungkan jempol. Dan mudah-mudahan Allah berikan dia karunia kekuatan sampai akhir masa jabatannya, kan begitu. Dia berjuang untuk kesejahteraan rakyatnya. Dia menjaga dirinya sedemikian ketat, tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, kan begitu. Nah, ini baru pemimpin yang kita acungkan jempol. Dan begitulah para khalifah, di masa kejayaan Islam, Khulafaur Rasyidin, para khalifah Abbasiyah, Umayyah, semuanya begitu menjaga amanah kekuasaan ini, tidak mau sembarangan menggunakan harta perbendaharaan kaum muslimin, Baitul Muslimin, untuk kepentingan pribadi, apalagi sengaja memperkaya diri di luar haknya. Dengan kata lain, melakukan korupsi dengan aksi-aksi yang sangat banyak bentuknya hari ini kita bisa saksikan. Qafilah rahimakumullah, ini barangkali yang bisa kita bahas sebagai salah satu pesan untuk kita agar kita bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, amanah dengan segala bentuknya. Karena ini adalah salah satu ciri seorang mukmin yang benar. Salah satu sifat seorang mukmin yang Allah janjikan keberuntungan, qad aflahal mu'minun. Salah satunya adalah mereka yang menjaga dan menunaikan amanah dan janji-janji yang mereka ucapkan. Jadi penting bagi kita untuk menjaga amanah dalam setiap kondisi, apapun bentuk amanah yang diamanahkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.